Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di tribulan yang ketiga di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari di mana kita hidup di akhir zaman ini. Pelajaran ke-12 dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah dengan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan untuk berdiri. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, sumber kuasa dan kekuatan orang Kristen tidak terletak pada otot, pada baju, pada senjata, pada keterampilan bertempur, dan strategi mereka sendiri. Sebaliknya, satu-satunya sumber kekuatan mereka adalah seperti biasanya di dalam Tuhan. Mereka berperang seperti Tuhan mereka berperang, dengan menghancurkan kuasa jahat dan duniawi dengan kuasa kasih dan keadilan yang datang dari salib Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Mari kita mempelajari selanjutnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Pidato Pertempuran. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 adalah sebuah panggilan kepada orang percaya untuk mengambil sikap memerangi kejahatan, melawan tipu muslihat iblis, dan melawan kekuatan roh jahat yang kuat. Untuk menghadapi peperangan itu, orang percaya harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar dapat berdiri teguh dalam peperangan. Mengenakan ikat pinggang, berbaju sirah, kasut kaki, perisai, ketopong, dan juga pedang. Beberapa nasihat pertempuran dalam Perjanjian Lama seperti dalam Ulangan 20 ayat 2 sampai dengan 4, Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan 18, 2 Tawarik 20 ayat 13 sampai dengan 20, 2 Tawarik 32 ayat 6 sampai dengan 8, Nehemia 4 ayat 14 dan juga 19 sampai dengan 20, masing-masing menggarisbawahi gagasan bahwa keberhasilan Israel dalam pertempuran tidak bergantung pada keunggulan senjatanya sendiri atau pasukannya yang melebihi jumlah musuh-musuhnya. Kemenangan yang dihasilkan bangsa Israel bergantung pada kehadiran dan kuasa Allah. Kuncinya atau kunci kesuksesan bukanlah kepercayaan pada diri mereka sendiri, tetapi kepercayaan yang kuat pada kuasa Tuhan dan ketetapannya untuk kesuksesan mereka. Paulus menggunakan tema-tema di Perjanjian Lama ini untuk menasehati orang percaya agar menjadi, pertama, aktif dalam mengejar misi gereja. Yang kedua, memperhatikan dimensi tak terlihat yang mempengaruhi kehidupan dan kesaksian mereka. Yang ketiga, menyadari ketentuan ilahi untuk keberhasilan mereka. Dan yang keempat, selalu mengingatkan pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara orang-orang percaya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Menemukan Kuasa di dalam Kristus. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, mengingat bahwa musuh yang dihadapi orang Kristen
adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara atau iblis, maka dalam peperangan ini orang percaya membutuhkan kekuatan di luar dirinya sendiri. Sumber kuasa dan kekuatan orang Kristen tidak terletak pada otot, baju besi, senjata, keterampilan bertempur, dan strategi mereka sendiri, tetapi di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Fiedler dalam bukunya Surat kepada Jemaat di Efesus halaman 398 menuliskan, kekuatan gereja terletak pada kemahakuasaan Tuhannya yang telah bangkit, kapten peperangannya. Saudara, kekuatan yang harus ditunjukkan oleh gereja tidak melekat pada orang beriman, tetapi diturunkan. Itu berasal dari Tuhan, dari Kristus. Kekuatan untuk setiap konflik saat ini dan masa depan harus ditemukan dalam keakraban orang beriman dengan Kristus yang telah bangkit dan dipermuliakan itu. Orang Kristen berperang seperti Tuhan mereka berperang, dengan menghancurkan kuasa jahat dan duniawi dengan kuasa kasih dan keadilan yang datang dari salib. Tetapi salib bukanlah milik mereka, itu milik Tuhan. Tuhanlah yang memperoleh kemenangan atas kuasa kejahatan di kayu salib. Karena kemenangan inilah Tuhan Yesus memberikan kebangkitannya, hidup dan berkat-Nya, Efesus 1, atau karunia-karunia-Nya, tercatat dalam Efesus pasal 4. Dan sekarang perlengkapan senjatanya, Efesus pasal 6. Kepada siapa? Kepada jemaatnya. Orang-orang Kristen berperang mengenakan perlengkapan senjata Kristus untuk pertempuran yang telah Ia menangkan, yang telah Yesus menangkan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Pertentangan Besar dalam Surat-surat Paulus. Paulus sering menggunakan bahasa simbol militer untuk mengundang orang percaya meniru perilaku keteladanan dan keprajuritan. Misalnya dalam Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan 8, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6, dan Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Bahasa militer menunjukkan salah satu cara utama untuk memahami kisah Injil. Di sini kita melihat bahwa Paulus memahami konflik antara yang baik dan yang jahat sebagai perang kosmik yang sudah berlangsung lama. Pertempuran pasang surut antara dua pasukan yang saling berhadapan selama berabad-abad sampai seseorang memenangkan konfrontasi terakhir. Apa yang Kristus lakukan dalam perang melawan kuasa kegelapan? Yang pertama, setelah menaklukkan para penguasa dan pembesar di kayu salib, Kolose 2 ayat 15, Kristus yang dipermuliakan sekarang mengerjakan hasil kemenangan itu dari kedudukannya sebagai Tuhan yang dipermuliakan atas segala kuasa. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Yang kedua, merekrut para pengikutnya sebagai pejuang-pejuang dalam perang alam semesta. Kristus memimpin bala tentara terang menuju hari kemenangan yang agung. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 58. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Roma 16 ayat yang ke-20. Dalam panggilannya untuk mempersenjatai diri. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Paulus mengumpulkan unsur-unsur pertentangan alam semesta yang telah ia gunakan. Yaitu yang pertama, Allah memberdayakan orang percaya dengan kuasa yang sangat besar. Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Efesus 3 ayat 16 dan 20. Yang kedua, kemenangan dan peninggian Kristus atas segala kuasa. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Yang ketiga, orang percaya
sebagai pasukan yang telah bangkit dari orang yang dulu mati, tetapi sekarang diperdayakan oleh identitas mereka dengan Kristus yang ditinggikan dan mampu berperang melawan tuan kegelapan mereka yang terdahulu. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yang keempat, peran gereja dalam penyingkapan kuasa-kuasa atas malapetaka mereka yang akan datang. Efesus 3 ayat 10. Yang kelima, penggunaan Mazmur 66 ayat 18 untuk menggambarkan Kristus sebagai penakluk, prajurit ilahi. Efesus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Dan seruan bagi orang percaya untuk mengenakan pakaian Injil. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Saudara, ketika dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita sangat siap untuk memahami peran sentral dari pertentangan alam semesta. Tetapi kita juga harus tetap teguh dalam kepastian yang kita miliki untuk berpartisipasi dalam kemenangan akhir Kristus. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Berdiri di Medan Perang Kuno. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Thucydides, salah satu penulis klasik besar sastra pertempuran, menyoroti 3 tindakan yang harus terjadi jika suatu pihak ingin menang. Yang pertama, tentara harus dekat dengan musuh, yang berarti mereka harus berbaris untuk bertemu musuh mereka. Yang kedua, kemudian mereka harus menyerang dan berdiri teguh atau berdiri tegak, bertarung 1 lawan 1 dengan musuh mereka. Dan yang ketiga, akhirnya mereka harus mengalahkan musuh. Momen penting dari pertempuran kuno terjadi ketika 2 pasukan yang berlawanan datang saling menabrak dalam suara keras mengerikan dari perunggu, kayu, dan daging yang hancur. Yang oleh penulis kuno, Xenophon, disebut sebagai tabrakan mengerikan. Berdiri teguh, mempertahankan posisi adalah tantangan besar pertempuran kuno. Dalam pertempuran jarak dekat, masing-masing pihak akan mencari momentum untuk mendorong. Berdiri bukanlah sebuah sikap santai. Berdiri berarti terlibat dalam pertempuran dengan penuh semangat, menggunakan setiap senjata dalam pertempuran jarak dekat. Suatu hal yang jelas dari gambaran militer dalam nasihat Paulus sebelumnya agar didapati berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat yang ke-27. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Bergulat melawan kekuatan jahat. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mengingat realitas perjuangan orang percaya adalah melawan kuasa jahat, Paulus mengingatkan agar orang percaya jangan meremehkan kekuatan di pihak lawan. Sebab kita tidak hanya menghadapi musuh manusia, tetapi roh-roh jahat di udara yang dipimpin oleh seorang jenderal yang cerdik, yaitu iblis. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 12. Sementara kita harus waspada terhadap musuh kita yang kuat, kita tidak perlu gentar. Tuhan hadir bersama kita dalam peperangan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Dan telah membekali kita dengan persenjataan terbaik, yaitu baju sirahnya sendiri. Perlengkapan senjata Allah. Saudara, Allah telah menempatkan kebenaran, damai sejahtera, iman,
dan keselamatan yang kita miliki dan Roh Kudus dalam Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17. Dengan Allah mendahului kita dan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang kita kenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka kita tidak akan gagal. Roma 16 ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 23 sampai dengan 24, dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Selama kita mengandalkan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan semua kuasa jahat, kita pasti akan menang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, kunci kesuksesan bukanlah kepercayaan pada diri sendiri, tetapi kepercayaan yang kuat pada kuasa Tuhan dan ketetapannya. Yang kedua, kekuatan untuk menyelesaikan konflik saat ini dan masa depan hanya ditemukan dalam keakraban dengan Kristus yang telah bangkit dan dipermuliakan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita berpartisipasi dalam kemenangan akhir Kristus. Yang keempat, kita dipanggil untuk berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan yang kelima, selama kita mengandalkan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan semua kuasa jahat, kita pasti akan menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, bila mana kami merenungkan, mempelajari dan menyelidiki akan pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikanlah hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Dan terlebih ya Tuhan, kami dimampukan untuk mempraktekkan, menjalankan akan firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita terus menyelidiki, memperdalam pengetahuan kita tentang pelajaran-pelajaran Alkitab, khususnya melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.